kegiatan sekarang? Kegiatan saya itu menangani semua pekerja migran Mhm. yang ada di Singapura. Jadi aktivitas saya itu kalau Senin sampai Jumat itu saya di office yaitu LSM-nya Singapura gitu kan. Itu menangani semua pekerja migran yang ada di Singapura. Jadi bukan hanya Indonesia, itu ada Singapura gitu kan. Maksudnya untuk employer lah ya Singapura gitu kan. Dan terus pekerja migran yang dari Indonesia, dari Filipina, itu dari Myanmar, India dan sebagainya. Jadi itulah aktivitas dan kesibukan saya di sana. Tapi kalau misalkan saya hari Minggu gitu kan, biasanya itu saya karena punya training center namanya Indo Global Center, itu saya untuk menaungin gitu kan teman-teman pekerja migran Indonesia ataupun ibu rumah tangga Indonesia yang ada di Singapura gitu kan, itu biar mereka itu upgrade skillnya mereka atau keterampilan mereka gitu kan untuk mempunyai skill-skill yang tadinya mungkin ya cuma pekerja migran gitu kan, kita pengennya itu naik kelas gitu kan ya. Jadi saya tuh cuma pengen meningkatkan taraf hidup mereka gitu kan, biar naik kelas gitu ya. Jadi saya sih motivasinya itu membawa nama Indonesia di luar negeri ya. Apa hal-hal yang biasanya disampaikan oleh pekerja tenaga kerja yang di sana, yang berhubungan dengan keadaan mereka? Ya biasanya sih mereka itu kan keluhannya kalau misalkan Ya. mereka baru datang gitu kan pastinya mereka masih kangen keluarganya gitu kan yang ada di Indonesia gitu kan. Nah terus kalau misalkan sudah lama di sana gitu kan juga mereka kan kangen juga gitu kan. Jadi keluhannya sebenarnya sih very simple, yaitu bagaimana mengatasi keboringan mereka ataupun Kebosanan, ya. kebosanan mereka gitu. Makanya saya cari kegiatan untuk mereka, cari aktivitas untuk mereka di hari Minggu gitu. Ya, apa Ya, saja itu ya yang aktivitasnya itu biasanya kita ya ada pelatihan-pelatihan seperti ngaji gitu kan, rebana gitu ya. Itu salah satu latihan-latihan ataupun zumba gitu ya. Jadi itu cuman pelatihan. Tapi kalau misalkan kita trainingnya, kita ada training caregiver ataupun tentang nursing ya ataupun perawat gitu kan, keperawatan. Terus juga kita ada bahasa Inggris, kita ada modeling juga, kita ada makeup juga, kita ada fotografi juga gitu kan. Makanya itu untuk mengisi aktivitas mereka biar mereka itu tidak bosan ya selama mereka libur ya. Karena di sana itu kita cuma libur itu hari Minggu saja. Ya. Sabtu enggak ya Bu ya? Enggak. Jadi setiap Senin sampai Sabtu Sabtu gitu kan bekerja mereka ya? itu kan bekerja di rumah majikannya. Pasti kan mereka udah letih gitu kan, udah bosen gitu kan. Jadi saya pengen gitu pas hari libur mereka itu mereka punya aktivitas yang menyenangkan dan mereka bisa punya keterampilan gitu loh. Ya. Itu bagaimana halnya dengan hal perlindungan? Oke. Untuk dari Misalnya kekerasan. dengan hak-hak mereka atau perlakuan-perlakuan yang mereka Majikannya. terima. Oke, untuk masalah perlindungan, jujur ya kalau misalkan di Singapura itu pemerintah Singapura itu sangat care sekali, ya, sangat peduli sekali gitu kan. Makanya mereka itu membangun LSM yang ada di Singapura, diperbantukan untuk menangani semua kasus-kasus yang ada di Singapura gitu. Jadi kalau dibilang Singapura itu sangat bagus sekali karena pemerintahnya itu sangat peduli sekali dengan pekerja migran yang ada di Singapura. Jadi kalau misalkan ada masalah sedikit aja gitu kan kita bisa jembatani gitu kan antara majikan dengan pekerjanya gitu. Ya. Itulah salah satu aktivitas saya dari Senin sampai Jumat gitu. Ya. Untuk beberapa waktu ke depan, ya sekitar sebulan atau 2 bulan ini, ada perayaan proklamasi untuk Singapura. pekerja Indonesia. Apa yang Dilakukan disiapkan di sana. untuk pekerja-pekerja Indonesia di sana? Ya, kebetulan sekali itu minggu kemarin saya baru mengadakan event gitu kan dan setelah buka pandemik ini gitu kan kita kan sudah 2 tahun ya kita nggak ada event ataupun acara-acara. Jadi begitu buka saya buka event beberapa gitu mulai dari Maret ada graduation yaitu dari training center saya gitu di bulan Maret. Terus habis itu hari raya saya juga merayakan halal bihalal dengan ratusan pekerja migran yang di sana dan baru minggu kemarin juga graduation yang kedua ataupun wisuda yang kedua kita undang daripada top
putri Indonesia di Singapura gitu kan, maksudnya kita bawa ke Singapura gitu kan, dari putri Indonesia, top putri Indonesia dari Indonesia bawa ke Singapura untuk memotivasi mereka bagaimana itu tentang mental health ataupun tentang kesehatan mental mereka gitu kan. Nah, saya sangat disupport sekali sama teman-teman yang ada di Indonesia juga gitu kan, kegiatan-kegiatan saya juga disupport sama mereka gitu kan, makanya kita senang sekali gitu kan, banyak yang peduli gitu kan tentang apa yang saya kerjakan di sana untuk semua pekerja migran yang ada di Singapura, terutama Indonesia gitu. Ya. Apalagi yang ide-ide yang akan Ibu lakukan Oke. ke depan? Sebenarnya ide saya itu ya karena mereka manusia biasa ya kan. Selain mereka bekerja juga gitu kan, sebenarnya mereka itu banyak talentnya. Jadi saya tuh mencari talent-talent atau bakat-bakat mereka. Kenapa hari ini saya datang di YAPMI gitu kan? Karena saya juga mau gitu kan. YAPMI itu mendukung saya gitu kan untuk mencari bakat-bakat mereka gitu kan. Ya, karena di Singapura itu ibaratnya mereka memang bekerja setiap Senin sampai Sabtu gitu kan mereka bekerja. Tapi habis itu kan mereka juga manusia biasa. Mereka punya talent, mereka punya intelektual, mereka juga punya kelebihan keterampilan, dan itu yang saya ingin memotivasi saya gitu kan untuk memberikan mereka itu sesuatu hal yang lain. Saya mau mengangkat mereka, toh mereka juga kan punya bakat gitu ya. Ya maaf kata ibaratnya jangan sampai cuma dilecehkan sebagai pekerja migran gitu ya. Jadi saya mau mengangkat mereka, derajat mereka itu yang mereka juga bisa seperti orang lain gitu loh. Kalau ini Bu, seandainya pekerja migran itu yang dilecehkan sama majikannya bagaimana? Ibu penanganinya? Ya, itu saya menanganinya dengan bekerja sama dengan otoritas di Singapura gitu kan, dan saya menanganinya sampai tuntas gitu kan, dan kita bekerja sama dengan embassy ataupun kedutaan gitu ya, ataupun dinas ketenagakerjaannya di sana, kementeriannya gitu, dan kepolisian di sana. Insya Allah semuanya yang ada di sana itu saya akan menanganinya. Kalau itu selerinya per orang berapa kalau di Singapura itu? Minimal kita itu 550 ataupun 5 juta 500 sampai 6 juta itu minimal. Sebulan itu ya? Yes. Sebulan. Terus itu ada tenaga kita itu yang wanita suka ada jodoh di sana nggak gitu? Ya, ada juga. Kadang-kadang mereka kita kan nggak tahu juga ya gitu kan. Namanya manusia juga gitu kan. Ada yang ketemu jodohnya gitu kan. Ada yang ketemu sama jodohnya sama majikannya ataupun sama keluarga majikannya ataupun sama, bahkan kadang-kadang itu ada yang dari luar. Misalnya kayak sama bule gitu, sama orang Korea. Iya, banyak sekali banyak sekali teman-teman kita juga yang setelah mereka bekerja di sana gitu ketemu jodohnya, ya kita kan wallahu alam lah ya gitu kan. Mereka ketemu jodohnya ya alhamdulillah gitu kan, dan apalagi kalau misalkan dapat jodohnya lebih baik gitu kan, juga mereka sudah tidak bekerja lagi gitu kan, yang ibaratnya sudah meningkat gitu taraf hidupnya. Itu saya seneng banget gitu loh seperti gitu. Banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Ada yang sama lawyer, ada yang sama ada yang sama dokter gitu kan. Iya. Nggak, jadinya nggak merendahkan profesi dia sebagai ini ya? Tidak gitu. Ya. Itu profesinya sebagai pembantu aja atau sebagai? Ya, kita kalau misalkan lulusan SMA di Indonesia gitu kan, kita hanya sebagai pekerja migran yaitu ya di rumah tangga rumah tangga. Tapi kalau misalkan mereka S1? itu S1 mereka bisa espas gitu kan, jadi mereka bisa di profesional. Jadi misalnya di kantor-kantor gitu kan, atau di rumah sakit atau di hotel spesialisasi gitu. Ya, harus ada standarisasinya dan kualifikasinya gitu kan. Jadi kalau misalkan cuma SMA, mereka cuma bisa di rumah tangga saja. Gitu. Anak saya ini kebetulan mau lulus nih, S1 nih. Ya. Sebetulnya sastra Inggris sambilnya. Nah, bisa